Selamat datang di channel Denny Akbar. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 125. Mendengar ucapan Herman ini, Reva malah tertawa bukannya terkejut. Kenji Sim. Ini menarik. Oke, kalau begitu kita tunggu Kenji datang mencari kita. Herman tampak bingung. Kenji Sim memiliki reputasi dan kekuasaan yang cukup besar di kota Carson. Apakah Reva sama sekali tidak takut? Ngomong-ngomong, mengapa kau bisa menjadi seperti ini? Kemana saja kau beberapa tahun terakhir ini? Dan siapa wanita yang tadi itu? Reva bertanya sambil berjalan. Herman menghela nafas dan menceritakan situasinya kepada Reva. Pada awalnya Reva putus sekolah karena ada sesuatu yang terjadi dalam keluarganya dan Herman masih melanjutkan sekolahnya selama 1 tahun lagi dan mendapatkan diplomanya. Lalu dia pergi merantau untuk berbisnis dan bertemu dengan wanita tadi yang bernama Faye Clarissa. Kemudian, saya pergi untuk melakukan bisnis di luar dan bertemu dengan wanita Faye Clarissa. Saat masih muda mereka tidak berpikir terlalu banyak. Keduanya menikah dan melahirkan seorang putri. Setahun sebelumnya, Putri Herman didiagnosis menderita penyakit jantung bawaan dan dia telah menghabiskan seluruh tabungannya untuk mengobati putrinya. Dan finansial rumah tangga mereka pun langsung merosot. Faye tidak tahan dengan kemiskinan yang dihadapi keluarganya sehingga dia langsung menceraikan Herman dan mengambil semua harta keluarganya. Lalu meninggalkan putrinya yang sakit kepada Herman. Selama ini Herman hanya bekerja di proyek konstruksi sambil merawat putrinya dengan susah payah. Tetapi kondisi putrinya semakin lama semakin memburuk. Dokter telah mengeluarkan informasi bahwa hidup putrinya tidak akan dapat bertahan lebih dari sebulan. Dan harapan terbesar putrinya itu adalah bisa melihat mamanya sekali lagi. Jadi akhirnya Herman datang menemui Faye dan memohon kepadanya untuk pulang sebentar dan bertemu dengan putrinya. Tetapi Herman sama sekali tidak menyangka wanita ini begitu tidak berperasaan. Setelah bercerai selama setahun, Faye tidak pernah pulang untuk menjenguk putrinya sama sekali. Dan yang paling keterlaluan adalah saat dia mendengar putrinya yang sekarang, Faye selalu menghindar dari Herman seolah-olah sedang menghindari wabah penyakit saja. Akhirnya hari ini Herman melihatnya dan menghadang di depannya. Dia berencana untuk berlutut dan memohon padanya untuk mewujudkan keinginan putrinya itu. Sambil menceritakan ini semua mata Herman memerah dan bengkak karena menahan air matanya. Melihat Herman yang begitu mengenaskan mau tidak mau Reva menahan napas. Kemana perginya pemuda yang dulunya begitu bersemangat ini? Reva, ayo pergi. Herman dengan bingung bertanya-tanya, mau kemana? Reva tersenyum dan berkata, pergi melihat keponakan sulungku. Sambil berjalan mengikuti Herman akhirnya keduanya sampai di sebuah perkampungan kumuh yang sangat terpencil di pinggiran kota. Akhirnya Reva melihat putri Herman yang berada di sebuah rumah kecil yang gelap dan bobrok. Dia adalah gadis kecil yang berusia sekitar 3 atau 4 tahun dengan mata yang besar tetapi terlihat lemah dan sangat kurus. Saking kurusnya seperti hanya tinggal kulit yang membungkus tulang saja. Anak itu berbaring di tempat tidur dengan kondisinya yang sangat menyedihkan. Seluruh rumahnya berbau obat-obatan Cina. Papa, panggil anak itu dengan suara yang lemah dan tampak menyedihkan. Mata Herman memerah dan dia bergegas menghampirinya untuk memeluk anak itu di pelukannya. Yuri, jangan takut, Papa ada di sini. Lihat, ini Paman Reva. Paman datang ke sini untuk menjengukmu. Cepat, panggil Paman Reva. Yuri memandang Reva dengan agak takut dan memanggilnya. Paman Reva. Anak pintar, ujar Reva sambil merasakan ngilu di hatinya. Dia mengulurkan tangannya dan mengusap kepala Yuri dengan lembut. Yuri, Paman membawakanmu hadiah. Coba kau tebak apa itu?
Mata Yuri tampak sedikit berbinar dan bertanya. Apakah permen susu kelinci putih? Herman merasakan nyeri di hatinya. Sejak kecil putrinya paling suka makan permen susu kelinci putih, tetapi sayangnya dia benar-benar tak punya uang untuk membelikannya. Reva. Meskipun kali ini aku tidak membawakan permen susu kelinci putih untukmu, tetapi paman berjanji lain kali akan membawakan permen itu sebanyak yang kau mau. Paman akan membelikannya untukmu. Oh, Yuri tampak sedikit kecewa dan berbisik, Paman Reva, kalau begitu bolehkan kau memberikannya kepadaku sebelum ulang tahunku. Masih ada 5 hari lagi hari ulang tahunku. Papa berkata, ini mungkin akan menjadi ulang tahunku yang terakhir. Paman Reva, apa yang dimaksud dengan ulang tahun terakhir? Apakah saat orang telah menjadi dewasa tidak akan merayakan ulang tahun lagi? Karena aku juga belum pernah melihat papaku merayakan ulang tahunnya sendiri. Herman tak bisa lagi menahan air matanya, tetapi dia berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Dia tidak ingin putrinya melihat dia menangis. Bab 126. Reva melirik Herman lalu mengeluarkan pil Long Life kemudian menyerahkannya. Papamu berbohong kepadamu. Yuri akan merayakan ulang tahun setiap tahunnya di masa depan. Akan makan kue ultah yang besar dan membeli banyak pakaian yang indah. Kemarilah, makan permen ini. Dan saat kau ulang tahun nanti, apapun yang kau inginkan akan paman belikan untukmu. Mata Yuri tampak berbinar dan berkata, benarkah? Paman, kalau begitu bolehkah kau membelikan sepasang sepatu untuk papaku? Orang-orang di luar sana mengatakan bahwa papa terlalu kotor dan jari-jari kakinya mencuat keluar dari sepatunya. Di saat yang sama, Herman menangis seperti anak kecil. Mendengar ucapannya hati Reva merasa ngilu lalu dia dengan lembut membelai kepala Yuri. Gadis kecil yang malang ini lahir dengan nasib yang sangat tragis. Tetapi dia tidak pernah peduli dengan dirinya sendiri. Dia hanya memikirkan papanya. Dengan hidupnya yang singkat dia bahkan tak punya waktu untuk melihat dunia luar yang penuh warna-warni. Ironisnya dia malah harus mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Jangan khawatir, dengan pamanmu di sini, tidak akan ada lagi orang yang menindas kau dan papamu ke depannya. Kau makanlah dulu permen ini. Kemudian Yuri dengan patuh memakan pil Long Life dan dengan perlahan dia tertidur selama beberapa saat. Herman tidak menghentikannya karena dia tahu bahwa Reva tidak mempunyai niat jahat. Permen apa ini? Herman bertanya-tanya. Ini bukan permen, ini obat. Obat. Herman tampak terkejut. Obat apa? Reva. Obat untuk menyembuhkan penyakitnya. Aku sekarang adalah seorang dokter di rumah sakit dan juga telah mengobati banyak penyakit seperti ini. Sebentar aku akan menuliskan beberapa resep obat untukmu dan setelah seminggu penyakit Yuri akan sembuh total. Herman menatap Reva dengan bingung dan bertanya. Reva, apa kau tidak salah? Putriku ini menderita penyakit jantung bawaan. Dokter bilang penyakit bawaan seperti ini tidak ada obatnya sama sekali. Kecuali transplantasi jantung. Reva sambil terkekeh berkata. Jika orang lain tidak bisa menyembuhkannya tidak berarti aku tidak bisa menyembuhkannya. Nanti aku akan membelikan resep obat ini untukmu. Setelahnya kau bisa memasaknya sendiri. Herman menggaruk kepalanya dan berkata. Kau tuliskan resepnya untukku saja nanti aku akan membelinya sendiri. Beberapa tahun yang lalu aku berkecimpung dalam bisnis bahan obat. Aku lebih tahu harga bahan-bahan obat ini daripada kau. Reva tersenyum dan membatin, di dunia ini tak ada orang yang lebih mengerti mengenai obat-obat herbal dibanding dirinya. Tetapi di luar dugaannya ternyata dulu Herman juga berkecimpung dalam bisnis bahan obat-obatan.
Secara tak sadar dia teringat dengan perusahaan bahan obat milik farmasi Su. Memikirkan Nara yang masih sakit kepala mencari seseorang untuk mengelola perusahaan bahan obat. Kegiatan utama perusahaan farmasi Su adalah mengembangkan penelitian obat dan perusahaan ini tidak memiliki tenaga kerja profesional yang cukup cakap. Sekarang sepertinya Herman bisa mencobanya. Herman, apa kesibukanmu sekarang? Tanya Reva. Herman. Aku bekerja di proyek konstruksi dan membantu beberapa orang melakukan pekerjaan. Yang paling penting pekerjaan ini dekat dengan rumahku jadi mudah dan praktis bagiku untuk pulang merawat putriku. Reva mengangguk lalu bertanya, apakah kau ingin melanjutkan bisnis bahan obat? Maukah kau datang dan membantuku? Herman tampak tertegun sejenak. Kau juga sedang melakukan bahan bisnis obat. Iya, aku baru saja membuka perusahaan bahan obat. Ini, ujar Herman dengan terharu. Tetapi teringat akan putrinya, Yuri, dia tampak ragu-ragu kembali. Reva mengerti apa yang ada di benaknya dan tersenyum, tidak perlu terburu-buru. Tunggu Yuri sembuh dulu baru kita bicarakan lagi mengenai hal ini. Herman menghela nafas lega tetapi hatinya tampak penuh dengan kesedihan. Dia sendiri tidak tahu berani mengatakan putrinya dapat bertahan hidup berapa lama lagi, bagaimana mungkin dia masih dapat memikirkan putrinya akan sembuh. Bab 127. Sim Group. Tuan Tiger dibawa ke kantor Kenji dan dia mulai menangis begitu masuk ke ruangannya. Kakak sepupu, kau harus membantu dan membelaku. Bajingan itu berani memukulku di depan umum. Ini sama saja dengan tidak mempedulikan status dan posisimu. Jika kau tidak membantuku membalaskan dendam ini nantinya semua orang di kota Carson pasti akan menginjak-injak kepala kita, iya kan? Kenji mengernyitkan keningnya dengan heran dan bertanya apa yang terjadi. Tuan Tiger langsung menceritakan kembali kejadian saat itu kepadanya. Dia mengatakan bahwa Herman telah menindas pacarnya dan mengatakan bahwa Reva adalah sekutu mereka dan dia memiliki sedikit ilmu bela diri untuk menggertak dan menyakiti anak buah mereka. Faye Clarissa, mantan istri Herman, mengangguk-angguk dan berkata dengan lebih antusias. Kak, suamiku juga sudah menyebutkan namamu. Tetapi mereka tidak menganggapnya malah menghinamu di depan umum. Setelah Kenji mendengar cerita dan ucapan mereka ini menjadi tak sabar dan merasa kesal juga. Di kota Carson ini jarang ada orang yang berani melawannya dan tidak menganggap statusnya. Pergi, bawa keduanya kembali kepadaku. Kenji memerintahkan anak buahnya dengan marah dan sekelompok orang di sebelahnya segera bergegas keluar. Melihat ini Tuan Tiger sangat gembira dan berkata, Kakak sepupu, bagus sekali. Aku harus membunuh kedua bajingan ini dengan tanganku sendiri. Oh ya, apakah Dokter Tanaka ada di sini? Aku tidak tahu apa yang bocah itu lakukan padaku. Sekarang aku tidak bisa menggerakkan kedua kakiku. Aku sudah pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya tetapi dokter di rumah sakit juga tidak dapat menemukan penyebabnya. Maukah kau meminta Dokter Tanaka untuk membantuku memeriksanya? Kenji menggelengkan kepalanya dan berkata. Dokter Tanaka sedang sibuk dengan pertemuan pertukaran teknologi medis 6 provinsi baru-baru ini. Dia tidak ada waktu sama sekali. Tuan Tiger langsung terlihat bersemangat kembali. Kakak sepupu, apakah pertemuan pertukaran teknologi medis akan dimulai lagi? Apakah kali ini kita bisa mendapatkan posisi yang lebih baik? Provinsi Yama selalu berada di urutan bawah. Jika saja dapat dinaikkan sedikit peringkatnya maka nantinya kau juga bisa melebarkan sayapmu sampai keluar dari kota Carson. Dan asetmu juga pasti akan berlipat ganda beberapa kali. Kenji tidak berbicara.
Sebenarnya dia lebih khawatir mengenai pertemuan pertukaran medis itu dibanding Tiger. Sebelumnya dia benar-benar tidak memiliki terlalu banyak harapan dengan pertemuan itu, tetapi setelah mengenal Reva, tiba-tiba dia menyadari bahwa ini adalah kesempatannya. Kenji Sim, baiklah, aku akan meminta Dokter Genius untuk membantu memeriksa kakimu. Tuan Tiger bertanya-tanya. Dokter Genius macam apa? Memangnya ada dokter lain di tempatmu yang lebih hebat dari Dokter Tanaka? Kau tahu apa? Dasar brengsek, ujar Kenji sambil memaki. Tuan Li ini, ilmu medisnya jauh lebih hebat daripada Dokter Tanaka. Kebetulan aku juga ingin mengundangnya ke sini untuk membahas tentang pertemuan pertukaran keterampilan medis ini. Kalau tidak, mana berani aku memintanya datang hanya untuk menangani masalah sepelemu ini. Tuan Tiger tampak tercengang. Dia belum pernah melihat Kenji begitu hormat kepada siapapun kecuali Austin King. Setelah Reva dan Herman duduk di depan pintu untuk beberapa saat, tak lama kemudian Kenji menelepon Reva. Tuan Li, Anda sedang berada di mana? Aku punya sesuatu hal yang memerlukan bantuanmu. Aku ingin tahu apakah kau punya waktu. Reva tersenyum. Pada dasarnya dia sudah dapat menebak apa yang sedang terjadi. Tentu saja ada. Kau aturkan sebuah mobil untuk menjemputku. Reva kemudian menyebutkan alamatnya dan sambil tersenyum berkata pada Herman. Baru saja dibicarakan, sekarang orangnya sudah datang mencari. Mari pergi, kita temui Kenji dan selesaikan masalah ini sampai tuntas. Raut wajah Herman langsung berubah. Kenji mencari kita. Apakah dia ingin membalaskan dendam Tuan Tiger? Reva terkekeh dan berkata. Balas dendam ya, balas dendam, tetapi sulit untuk mengatakan dendam siapa yang harus dibalaskan. Herman bertanya-tanya dalam hati dari mana Reva mendapatkan kepercayaan dirinya. Tiba-tiba dia teringat dengan sesuatu lalu Herman bertanya dengan terkejut. Ngomong-ngomong, bagaimana kau bisa memiliki nomor telepon Kenji? Apakah kau dan Kenji saling mengenal? Apakah hubunganmu dengan Kenji bisa menyelesaikan masalah ini? Reva, Tuan Tiger adalah adik sepupu Kenji. Katanya Kenji dibesarkan oleh mama Tuan Tiger, karena itu dia sudah menganggap Tuan Tiger sebagai adiknya. Jika hubungan kau dengannya biasa saja, maka kita harus membuat beberapa persiapan. Nantinya jika ada masalah biar aku saja yang mengurus masalah ini dan meminta maaf kepada mereka. Reva menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Tidak penting bagaimana hubunganku dengan Kenji. Kau harus mengerti satu hal. Di dunia ini hubungan yang paling penting adalah hubungan yang paling rapuh saat menghadapi kekuasaan mutlak. Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.